Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wasyukurillah. La haula wala quwata illa billah. Mari kita bersyukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga forum perangkat daerah ini selalu dalam rahmat, berkah, dan membawa kemakmuran, sejahtera, dan kemajuan bagi Kabupaten Palawan yang kita cintai. Amin. Dengan syukur kepada Allah, mari kita berselawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Nasarudin, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Palawan, Bapak Baharudin, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Palawan, Bapak Isap Rijal, saya hormati anggota DPRD Palawan, Bapak Haji Abdullah, yang saya hormati Kepala Bapeda dan Palawan, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Palawan yang diwakili oleh Ibu Sekda, Ibu Keti, dan yang saya hormati seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Palawan, Eselon 2 dan Eselon 3, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online, para camat se-Kabupaten Palawan, dan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang tak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan berbagai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, pada kesempatan ini satu kami ingin menegaskan, ingin menyampaikan kepada kita semua supaya kita satu visi, bahwa saat tentu acuan kita adalah visi dan misi Kabupaten Palawan. Yang kedua adalah acuan kita semuanya adalah RPJMD. Tapi dari semua visi dan RPJMD itu, maka dia dileburkan menjadi sebuah poin besar, sebuah roh besar adalah kesejahteraan. Jadi sesungguhnya visi dan misi RPJMD itu adalah menuju sebuah tujuan yang namanya rakyat sejahtera. Jadi menuju rakyat sejahtera. Menuju rakyat sejahtera itu, maka dibutuhkan pendukungnya. Salah satunya adalah infrastruktur. Kalau kita bicara visi kita ada maju sumber daya manusia. Untuk menuju maju sumber daya manusia, maka di dalamnya ada variabel-variabel lagi untuk mendukung maju sumber daya manusia itu. Yang butuh dukungan dari seluruh SKPD. Maka kalau kita bicara tentang rakyat sejahtera, saya mengatakan begini. Ini biar menjadi pemahaman bersama. Kalau rakyat mau sejahtera, maka dibutuhkan infrastruktur yang baik. Kalau infrastrukturnya baik, rakyat bisa menjual hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dengan harga yang lebih baik atau lebih murah. Tapi sebaliknya bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Maka tentu di forum RKPD ini, teman-teman, khususnya para camat, khususnya dinas-dinas SKPD yang terkait, bicara tentang infrastruktur jalan, prioritaskan dulu akses yang akan berdampak besar terhadap perekonomian rakyat. Kalau akses ini terkendala, maka akan berpengaruh terhadap ekonomi. Kalau dia berpengaruh terhadap ekonomi, maka bisa jadi pendapatan masyarakat menurun. Kalau pendapatan masyarakat menurun, maka pasti daya belinya turun. Kalau petani daya belinya turun, maka UMKM hampir pasti tidak bergerak. Kalau itu terjadi, maka menuju sejahtera akan lambat. Tapi kalau infrastrukturnya bagus, karena Pelalawan masih mayoritasnya adalah petani sawit,
Kalau orang menjual sawit dengan mudah, tidak terkendala jalan rusak, tidak terkendala waktu yang lama, maka pasti hasilnya akan maksimal. Secara buah kualitasnya bagus, dan secara harga pun bisa dapat harga yang terbaik. Dan biaya transportasinya akan lebih murah. Kalau waktunya panjang karena jalannya rusak, dan memakan waktu yang lama, buah sawitnya bisa jadi akan kualitasnya jelek, ongkos biayanya akan mahal, sehingga pendapatannya akan turun. Maka itu menjadi prioritas. Nah, di forum ini tentu kami juga menyampaikan dengan DPRD Kabupaten Pelalawan, yang Ketua DPRD dan pimpinan lain, bahwa prioritas ini harus tahu, teman-teman. Itu yang kita prioritaskan dulu, jalan-jalan yang tentu memastikan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau jalannya jelek, udah pasti harga sembako akan meningkat, akan mahal. Nah, maka ini yang harus kita pastikan. Nah, pesannya adalah kepada seluruh camat dan seluruh perangkat daerah, musrenbang, kecamatan yang sudah dilakukan, betul-betul bisa memilah. Karena kita tidak mungkin bisa menyulap kabupaten ini. Tapi memastikan mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang wajib, mana yang sunat. Maka kepada seluruh teman-teman dipastikan kegiatannya. Jangan duit kita banyak, ambur-amburan, tapi tidak tepat sasaran, percuma Pak. Percuma. Saya ingin pastikan bahwa roh kita cuma kesejahteraan rakyat. Jadi apapun yang kita bangun akan berdampak ke situ. Pendidikan. Kalau kita bicara tentang pendidikan, bagaimana pendidikan betul-betul memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Karena kita harapkan dengan peningkatan SDM kita ke depan, maka kualitas masyarakat kita akan semakin baik pendidikannya, IPM-nya akan semakin bagus. Orang yang punya pendidikan punya peluang bekerja yang lebih baik dengan orang yang putus sekolah. Maka sekarang kebijakan kita bahwa tidak boleh anak putus sekolah, maka setiap kepala sekolah akan menjadi pengampu, menjadi orang tua asuh, yang programnya mesti disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Orang kuliah, orang sekolah, tamat SMA, SMP, SMK, tamat kuliah, tujuan akhirnya adalah salah satu adalah pekerjaan. Orang yang tamat SMP punya peluang bekerja dengan orang tamat SMA, dengan tamat sarjana berbeda. Dengan tingkat penghasilan juga akan berbeda. Kalau orang tamat SMP dengan SMA, pasti gajinya akan berbeda. Minimal SMA dengan sarjana akan berbeda. Ini yang didorong. Jadi tujuannya adalah supaya rakyat sejahtera. Maka poinnya adalah, rohnya adalah tetap kesejahteraan. Nah, kalau kesejahteraan, barometer kita adalah kemiskinan. Maka camat harus tahu mana basis-basis kemiskinan. Maka semuanya kalau kita mau bicara kesejahteraan, mau bicara pembangunan, kita harus tahu dulu data. Maka sekarang pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pak Ketua DPRD, kita lagi menyiapkan big data kemiskinan Pelalawan. Lagi on progress pendataan dan verifikasi di lapangan. Sama juga yang lain, kesehatan juga begitu. Memastikan rakyat sehat itu adalah memastikan supaya rakyat menjadi produktif. Karena kalau orang sakit tidak mungkin dia bisa bekerja dengan maksimal. Kalau dia tidak bisa bekerja dengan maksimal, tidak mungkin dia bisa pendapatan yang lebih baik. Kalau waktunya habis untuk di rumah saja, apalagi tidak mendapat perhatian kesehatan, jaminan kesehatan pemerintah, tidak mungkin bisa produktif. Alhamdulillah program ini sudah sangat berjalan karena program jaminan kesehatan daerah ini dengan program UAC yang menjamin bahwa seluruh masyarakat cukup menunjukkan KTP bisa berobat, itu sudah sangat membantu masyarakat. Dan insya Allah alhamdulillah besok pagi
Kita pemerintah Pelalawan dapat penghargaan dari pemerintah pusat untuk program ini. Peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi. Jadi kalau urutannya kita bicara kesejahteraan, kalau bicara kesejahteraan salah satu barometer adalah kemiskinan. Kemiskinan, kita harus punya data dulu, siapa yang miskin. Di mana? Karena kita siapkan sekarang Pak Ketua DPRD, siapa yang miskin, namanya siapa, anaknya siapa, yang tamat SD berapa orang, tamat SMP berapa orang, tamat SMA berapa orang, rumahnya di mana, koordinatnya di mana, rumahnya seperti apa, kita akan siapkan big data itu. Sehingga nanti kalau ada anaknya tamat SMA, orang tuanya tak produktif, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana anaknya yang dinas tenaga kerja hadir di situ. Nah, itu mesti harus punya program. Dinas tenaga kerja punya program bahwa anak orang miskin itu dicarikan pekerjaannya. Mereka adalah bagian prioritas dalam kategori pengangguran terbuka. Jadi anak orang miskin dulu yang kita prioritaskan. Karena kalau orang tuanya tidak produktif atau anaknya bisa menjadi produktif, dia bisa membantu ekonomi keluarganya. Itu prinsipnya, konsepnya harus begitu. Maka di Snaker harus punya data. Maka data big data itu sinergi dengan seluruh OPD. Nggak boleh cuman OPD bicara saya nggak ada urusan kemiskinan, nggak bisa Pak. PUPR perlu. Pemerintahan desa pasti perlu. Koperasi butuh. DPPKD butuh. Obat beda pasti butuh. Karena dengan data kita tahu dengan kemiskinan, berapa angka kemiskinan di desa ini, berapa stunting di desa ini, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Intervensi apa yang harus kita lakukan. Dishub butuh. Sehingga tahu, oh ini orang miskin karena tidak ada pelabuhan, karena menjualnya susah. Ongkos hasil pertanian masyarakat itu bongkar muatnya mahal. Jadi semuanya dihitung, Pak. Maka kalau dihitung, maka forum perangkat daerah ini memastikan bahwa roh tujuan kita sesungguhnya tujuannya ke situ, rakyat sejahtera. Itu dulu yang harus dipahami. Roh kita rakyat sejahtera. Kalau saya buat program supaya rakyat sejahtera seperti apa? Ini ada usulan nih di kecamatan ini, ada usulan di kecamatan ini. Saya cuma ada plafon sekian. Saya mau prioritaskan yang mana? Kalau Bapak mau bangun semuanya nggak mungkin selesai, Pak. Yang saya takutkan lagi, butuhnya untuk meningkatkan ekonomi, menuju kesejahteraan itu dibutuhnya di titik A, Bapak bangun di titik B. Itu lebih kacau lagi. Maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.